Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial Media, jumpa lagi dengan saya Asrul Sani, pendamping sosial PKH Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu peserta diklat pelatihan program pencegahan dan penanganan stunting tahun 2021. Program pencegahan dan penanganan stunting merupakan bagian dari program nasional yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang biasa kita singkat dengan RPJMN pada tahun 2020 sampai dengan 2024 oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bersama dengan Bapak Wakil Presiden Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sobat Sosial Media, pada video sebelumnya kita sudah memberikan praktek atau stimulasi pencegahan penanganan stunting bagi anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pencegahan dan penanganan stunting melalui memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk memenuhi kesejahteraan ibu hamil di dalam pencegahan dan penanganan stunting. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti saya terus, kita bersama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa melakukan pertemuan ini, yaitu P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas atau belajar bersama tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil pada sesi kedua, yaitu mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat merupakan salah satu cara untuk mencegah yang namanya stunting. Ya, jadi yang namanya stunting itu adalah kondisi di mana pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan anak seusianya. Bisa jadi pendek badannya atau berat badannya tidak maksimal sesuai dengan usianya. Sebelumnya saya tanya ibu-ibu dulu, kira-kira ada yang hamil di sini? Atau keluarga, atau di rumah atau di tanggata? Jadi kita harus bersama-sama memberikan informasi dan layanan tepat. Biasanya hanya menanyakan kepada tetangga yang sudah hamil duluan misalnya, atau mendengarkan dari keluarga atau masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Anak baru lahir harus diberikan pingsan. Itu kan adalah hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka itu pentingnya ibu mengikuti kelas ibu hamil ya. Jadi maksudnya adalah nanti kan misalnya ibu-ibu kumpul tuh semuanya ibu-ibu hamil bisa berbagi pengalaman apa yang dilakukan kesehariannya, bagaimana caranya merawat janin yang ada dalam kandungannya. Dan yang kedua, suami lebih banyak tahu. Nah, suami kita juga kalau perlu diajak Bu ya, berikan pemahaman, diajak untuk mengantar ibu dan juga ikut mendengarkan informasi apa yang disampaikan oleh ibu bidan supaya dia tahu bagaimana caranya mendukung istrinya yang sedang hamil tersebut. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Ini sangat penting sekali berhubung karena di masyarakat kita masih banyaknya warga yang lebih memilih ketika melahirkan pergi sama dukun beranak. Hal ini sebenarnya sudah tidak seharusnya lagi warga kita, masyarakat kita melakukannya. Sekarang kan sudah ada puskesmas, ada ibu bidan yang siap mengantar dan menjemput ibu-ibu. Jadi silakan dimanfaatkan pelayanan tersebut. Jangan lagi menggunakan yang namanya dukun beranak karena risikonya sangat tinggi. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Menyebarkan informasi di grup media sosial. Nah, ini yang paling penting Bu ya. Biasanya kita ibu-ibu kadang malas membaca. Begitu buka Facebook, berandanya di HP misalnya, buka Facebooknya, lihat di situ
tentang keguguran misalnya, tentang pencegahan stunting atau apa, dia belum buka linknya, belum dibaca, langsung di-share. Artinya dikirim lagi di grup-grup lain misalnya, atau bahkan dia posting kemudian dia bagikan. Jadi kalau misalnya nanti buka HP, buka Facebook, buka YouTube atau apa saja, dibaca dulu. Kalau memang itu benar, masuk akal, baru kita bisa share. Tapi kalau tidak, apalagi kalau ragu misalnya benar apa tidak, maka silahkan bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya. Misalnya tentang bantuan sosial, ya tanyalah kepada pendamping PKH-nya atau pendamping BPNT-nya. Misalnya atau tentang ibu hamil dengan menyusui, tanyalah ibu bidan atau di posyandu atau bahkan di puskesmas atau dokter atau kita punya keluarga. Maka bisa bertanyakan kepada orang-orang yang memang lebih memahami tentang berita apa yang kita baca. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Kira-kira bisa dipraktekkan ya? Bagaimana kita memberikan dukungan kepada ibu hamil melalui yaitu mengakses informasi dan layanan yang tepat. Kesimpulannya adalah cara mengakses informasi layanan tepat adalah yang pertama bisa dilakukan di posyandu. Ya. Kemudian yang kedua mengikuti yang namanya kelas ibu hamil. Kemudian yang ketiga adalah ibu harus rutin mengikuti yang namanya pertemuan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang dilaksanakan langsung oleh pendamping sosial PKH, dalam hal ini saya sendiri. Jadi kalau di posyandu biasanya diarahkan oleh ibu bidan. Kemudian di kelas hamil juga itu bagian dari program posyandu yang dilaksanakan juga oleh ibu bidan. Jadi sekali lagi saya ulangi, caranya mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat, beritahukan bahwa yang pertama mengikuti yang namanya posyandu. Boleh ya, kan kasihan tuh suaminya kalau mengatakan tidak boleh berhubungan, masa selama 9 bulan tidak pernah berhubungan sama suaminya. Kasihan ya. Jadi berhubungan dengan suami itu ketika hamil itu boleh. Ya. Jangan katakan tidak boleh. Kemudian yang kedua, ibu hamil itu boleh tidak bekerja berat? Tidak, karena dikhawatirkan terjadi yang namanya keguguran. Kasihan ibu hamilnya, sudah dia damba-dambakan anaknya dalam kandungannya sehat, kemudian nanti lahir juga secara sehat, tetapi karena tenaganya terlalu diporsir, bekerja berat, sehingga terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan seperti keguguran. Maka dalam hal ini suami dan keluarga harus berperan aktif membantu pekerjaan rumah tangga ibu hamil tersebut. Ibu-ibu kira-kira waktu hamil dulu sering nggak dibantu sama suaminya? Misalnya dibantu nyetrika, dibantu mencuci. Bantu ya? Alhamdulillah kalau begitu. Itu ibu-ibu punya suami yang pengertian, punya suami yang penuh dengan kasih sayang. Maka suami-suami seperti itu harus dipertahankan dan disayangi, dirawat baik-baik supaya suaminya tambah sayang sama ibu-ibu. Ini pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dan dalam hal ini adalah bagaimana cara melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Jadi materi selanjutnya nanti bisa bertambah, baru kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di dalam keluarga kita sendiri. Siap, Bu? Insyaallah. Baik. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ibu hamil. Mari kita dukung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa kembali. wabarakatuh. Sobat sosial media, itulah tadi salah satu video praktek stimulasi pencegahan dan penanganan stunting. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.